Dan juga bersama kita anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara bersama Bang Munir Ansori. Selamat sore Bang Munir. Sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga mengamat kemudian ke Bawaslu. Bang Munir, kalau dari Bawaslu sendiri bagaimana Bang Munir mensinergikan tahapan yang berjalan, karena tadi juga memang harus ada tuntutan yang dilaksanakan serentak, kemudian juga Bawaslu memastikan agar ini berjalan sesuai aturan dan koridor yang ditetapkan. Bagaimana Bang Munir? Tentu kita secara melekat melakukan pengawasan dari setiap tahapan yang sudah dijalankan KPU. Kemarin kita sempat beririsan dengan tahapan pemilu yang masih berlangsung. Namun setelah tahapan pemilu itu usai, kita bisa kembali memfokuskan diri pada tahapan-tahapan pilkada serentak yang sudah berjalan. Tadi Pak Ketua Rudi sudah menyampaikan ada tahapan mulai dari pencalonan, kemudian penyusunan daftar pemilih yang sudah ditetapkan oleh KPU, dan hari ini kita masih terus mengupdate informasi terkait dengan daftar pemilih pindah pemilih yang jelang tanggal 27 nanti. Dan kemudian di paruh terakhir ini juga kita melaksanakan pengawasan terkait dengan kampanye yang mulai besok sudah masuk jadwal kampanye rapat umum. Nah, sehingga dalam konteks di paruh terakhir ini kita tetap melakukan pengawasan-pengawasan yang sebagaimana mestinya bersama KPU, termasuk jelang pendistribusian logistik yang sudah berjalan di KPU Kutai Kartanegara. Oke, mereka tapi juga pendukung. Kalau Bawaslu melihat bagaimana esensi debat ini bisa menjadi sarana yang tepat bagi paslon untuk menyampaikan visi dan misi dan program kerja, ataupun juga mereka mengupayakan agar memilih diri mereka dan juga meningkatkan partisipasi seperti yang disampaikan Pak Rudi tadi, Bang Munir. Kita sangat mengapresiasi pasti tahapan debat yang pasti berlangsung di setiap pilkada maupun pemilu, karena melalui media debat yang diselenggarakan oleh penyelenggara, ini menjadi salah satu sarana yang bisa membantu pihak-pihak yang tidak diperkenankan hadir dalam kampanye misalnya. Kemudian pertemuan terbatas, konteksnya ini adalah ASN. Nah, mereka bisa melakukan penilaian langsung apa saja pendalaman visi misi dari setiap calon melalui kegiatan atau acara debat ini. Kemudian yang kedua, bagi seluruh pemilih di Kabupaten Kutai Kartanegara, ini juga menjadi kesempatan emas untuk mereka bisa mengetahui kapasitas dari setiap calon yang berlaga di Pilkada Kukar ini. Paling tidak secara umum nanti mungkin Prof. Bambang bisa menambahkan atau memberi pencerahan kepada kita semua dari sudut pandang akademisi. Pemilih itu secara umum kita sering ketahui ada 4 tipologi paling tidak. Ada pemilih yang rasional, pemilih yang tradisional, pemilih yang skeptis, ya. Kemudian satu lagi pemilih yang nanti kita sama-sama cari tahu. Paling tidak pemilih yang memiliki dasar untuk kritis mengetahui secara mendalam, ini adalah media yang bisa beliau ketahui, beliau dalami. Apalagi nanti ada 2 kesempatan debat. Debat pertama ini seperti apa, harapan yang menjadi pertanyaan, kemudian dari masyarakat seperti apa. Di debat kedua selanjutnya nanti bisa ada aspirasi masyarakat yang mungkin pasca debat pertama ini apa hal-hal yang dianggap kurang, di debat kedua nanti bisa dilengkapi sehingga keinginan masyarakat Kutai Kartanegara terjawab. Paling tidak itu Bang. Bawaslu sebenarnya Bang Munir, ada tidak rambu-rambu yang harus menjadi catatan bagi KPU untuk kemudian nanti disalurkan juga kepada pasangan calon ataupun juga semua pihak dalam penyelenggaraan debat ini sendiri, Bang Munir? Kalau kami yang pasti ada hal-hal yang tentu menjadi rambu, terutama karena debat ini disaksikan oleh banyak masyarakat, khususnya di masyarakat Kutai Kartanegara. Silakan kepada para pasangan calon melalui tim atau liaison officer yang sudah diajak rapat sejak awal ya Ketua Rudi ya dalam persiapan debat ini, silakan diikuti dengan tertib juknis yang sudah disepakati bersama. Nah, kemudian Bawaslu dari berbagai jajaran itu sudah mengkampanyekan dalam konteks sosialisasi kita agar dalam masa kampanye, utamanya dalam kesempatan debat, itu jangan sampai ada ujaran kebencian, kemudian menyampaikan hal-hal terkait dengan isu SARA,
kemudian black campaign, kampanye hitam atau negatif campaign. Karena bagaimanapun hal-hal tersebut apabila muncul dalam kesempatan debat itu dampaknya amat sangat luas nanti kepada masyarakat. Apalagi hari ini kita dihadapkan dengan media sosial yang sepertinya sangat mudah untuk menjadikan segala hal itu konten. Iya. Kepentingan konten itu Sudah selesai debatnya, tapi masih lanjut di dunia mayanya begitu ya, Bang Munir. Potongan-potongan. Nah, Iya. potongan-potongan ini Bang yang kita menjadi kewaspadaan bersama. Jangan sampai nanti potongan-potongan video di debat itu menjadi hal-hal yang menyebabkan masyarakat kita dalam tanda kutip terjadi keributan atau ada keterbelahan ya, itu ya. Nah, untuk itu ini jadi penting. Setiap pasangan calon, mari malam ini tegak lurus untuk mengikuti juknis debat dengan sebaik-baiknya dan fokus saja berdebat atau saling menggali gagasan dari masing-masing paslon terkait dengan tema debat yang sudah diusung. Nah, karena kita juga melihat dari beberapa wilayah yang sudah melakukan debat kandidat ya, di pilkada, itu ada yang dipotong, kemudian pihak dari kelompok lain juga memotong, Saling serang gitu ya. itu saling serang, dijadikan bahan untuk mendiskreditkan salah satu pasangan calon, dan ini tidak sehat akhirnya. Ya. Padahal debat ini mulia, kesempatan paling baik untuk bisa menggali gagasan dari setiap pasangan calon. Kira-kira Kutai Kartanegara ini seperti apa ke depannya, kita bisa ketahui melalui debat yang diselenggarakan pada malam hari ini. Ya, Pak Rudi sendiri Oke. kalau untuk debat Munir, sebenarnya kalau untuk debat ini apakah memang ada celah-celah rawan yang sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk kemudian ini malah memperkeruh suasana debat? Karena KPU sebenarnya sudah memberikan beberapa aturan terkait dengan pendukung yang masuk pun juga sudah dikurasi ataupun dipastikan dicek begitu kan, dan dipastikan juga dari moderator dan semuanya membuat ini kondusif, tidak sampai ricuh begitu. Apa yang dikhawatirkan dari Bawaslu dengan celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh oknum ini, Bang Munir? Tentu KPU sudah mempersiapkan dengan baik secara maksimal jelang penyelenggaraan debat nanti malam. Misal untuk undangan yang diperkenankan atau pendukung dari setiap paslon yang hadir itu sudah dibatasi masing-masing paslon tadi 50 ketua Rudiah kalau tidak salah. Paling tidak itu dulu yang diikuti oleh setiap pasangan calon. Kalau lebih dari batas yang sudah ditentukan ya kita siap mengawasi. Ya. Dipersilakan untuk mungkin mencari tempat yang sudah disediakan oleh KPU di luar. Nah, karena dalam beberapa debat di wilayah lain kemarin kita sempat menyaksikan, lupa kemarin tuh di daerah mana, itu debatnya dihentikan oleh KPU karena memang sudah tidak kondusif lagi. Nah, hal-hal seperti ini kalau misalnya mudah-mudahan tidak terjadi pada malam ini, kita tentu akan mengembalikan secara resmi kepada KPU apakah perlu ditunda atau diperpanjang breaknya atau seperti apa, karena ini mengganggu substansi kegiatan pada malam hari ini, debat itu sendiri. Itu terkait dengan ketertiban pelaksanaan nanti malam. Tadi yang seperti saya sampaikan di awal, mudah-mudahan nanti salah satu kerawanan yang tidak kita inginkan adalah hal-hal yang selama ini kita sosialisasikan tidak muncul dari statement atau pernyataan-pernyataan dari setiap pasangan calon terkait dengan hal-hal yang terkait isu SARA, kemudian negatif black campaign dan berita-berita yang tidak benar. Nah, itu bisa menjadi objek pengawasan kita pada malam hari ini, karena jangan sampai seperti yang tadi juga kami sampaikan, debat yang sudah merupakan kesempatan emas ini, kesempatan terbaik untuk setiap pasangan calon menyampaikan isi program gagasannya, itu akhirnya kehilangan substansi karena hal-hal yang disampaikan itu tidak begitu penting dan tidak mencerdaskan masyarakat yang menyaksikan. Oke, kalau terkait Munir ini, kalau kita berbicara terkait dengan pengawasan lagi, apa yang Bang Munir juga harapkan dari masyarakat terkait dengan pengawasan? Karena kan Bawaslu ini ingin mengajak masyarakat juga agar selain cerdas memilih juga cerdas nih, melihat seluruh tahapan-tahapan termasuk juga debat ini. Bagaimana sejauh ini Bawaslu mengajak masyarakat agar menjadi pengawas yang juga responsif, bijak juga, cerdas juga melihat debat ini, misalnya malam ini akan digelar oleh KPU, Bang Munir? Partisipasi tentu salah satu indikator kesuksesan penyelenggaraan baik pemilu maupun pilkada. Nah, untuk pilkada di Kabupaten Kutai Kartanegara ini tentu
partisipasi masyarakat sebesar-besarnya untuk bisa berbondong-bondong datang ke TPS tanggal 27 November nanti tentu menjadi kerja atau target utama KPU. Nah, kalau kita di Bawaslu, partisipasi dalam konteks pengawasan yang selalu kita sosialisasikan di berbagai kesempatan, baik kegiatan yang diinisiasi oleh Bawaslu maupun kegiatan yang Bawaslu diundang oleh organisasi perangkat daerah maupun pihak-pihak kampus dan lain sebagainya. Nah, untuk itu dalam sosialisasi pengawasan partisipatif itu kita sering menyampaikan bahwa agar masyarakat tersadar atau memiliki kesadaran untuk melakukan pengawasan langsung terhadap proses tahapan yang berjalan. Misalnya saja pada tahapan daftar pemilih, penyusunan daftar pemilih, itu masyarakat yang belum merasa dikunjungi oleh KPU, jajaran di bawahnya juga, agar segera melaporkan diri. Karena banyak faktor yang masyarakat itu tidak bisa mendapatkan atau ditemui oleh petugas di lapangan, misalnya sedang bekerja. Nah, kemudian setelah mereka mengkonfirmasi juga nanti ditindaklanjuti. Itu salah satu pengawasan. Kemudian pengawasan lainnya ialah masyarakat juga bisa melaporkan hal-hal yang dianggap dugaan pelanggaran di lapangan. Misalnya saja yang sudah pernah terjadi di Kutai Kartanegara pada saat ada masyarakat yang merasa identitas kependudukannya dicatut oleh salah satu calon yang kemarin berlaga melalui jalur independen, itu sadar masyarakat. Artinya masyarakat sudah bisa berpartisipasi. Yeah. Kemudian juga masyarakat melaporkan dugaan-dugaan pelanggaran lainnya yang dia anggap bahwa ini bisa mencederai tahapan atau proses demokratisasi di Kukar. Nah, hal-hal tersebut yang sudah kita jalankan dan mudah-mudahan sosialisasi yang kita juga sudah tunaikan. Jadi kita gini Bang Said, di Bawaslu itu sudah melakukan sosialisasi yang menjangkau atau mengintervensi dari tingkat kecamatan itu ada 1.300. Kalau dari Bawaslu 2.600 maksud kami. Kalau Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sekitar 1.300 audiens yang sudah dijangkau. Nah, harapan kami dari seluruh audiens sosialisasi kami yang terdiri dari beberapa elemen ASN, kemudian kelompok komunitas, kemudian tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, kemudian juga pemilih pemula yang ada di tingkat SLTA yang dia nanti sudah mendapatkan hak pilih atau menggunakan hak pilihnya pada 27 November nanti itu bisa tercerahkan melalui sosialisasi pengawasan partisipatif yang sudah kita jalankan. Oke, kita sudah masuk pada segmen terakhir. Saya akan memberikan kesempatan kepada masing-masing untuk memberikan closing statement. Boleh juga ajakan nanti Pak Rudi untuk menyaksikan. Saya mulai dulu dari Prof. Bambang. Ada yang ingin disampaikan Prof. Bambang untuk masyarakat Kutai Kartanegara, Prof, terkait dengan debat malam ini, Prof. Silakan, Prof. Baik, saksikan ya debat malam ini untuk melihat potensi, ingin melihat visi, misi serta program kerja yang ditawarkan. Jadilah pemilih yang cerdas, pemilih yang rasional, dan jadikan ajang debat ini sebagai bahan pertimbangan. Oke, baik. Bang Munir dari Bawaslu, Bang Munir, ada yang mau disampaikan juga untuk kegiatan debat kita malam ini? Kesempatan debat pada malam hari ini adalah kesempatan emas, salah satu kesempatan terbaik untuk masyarakat Kutai Kartanegara untuk menjatuhkan pilihannya di tanggal 27 November nanti. Jangan tegang, jangan saling adu yang melampaui argumentasi ya, tetap bahwa ini adu gagasan penting, dan yang harus kita ingat adalah semua penyelenggaraan baik pemilu maupun pilkada semuanya dalam rangka berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Itu Bang. Baik, terima kasih Bang Munir. Pak Rudi, silakan Pak, ada yang mau disampaikan untuk seluruh masyarakat Kutai Kartanegara? Jadi perlu saya sampaikan kepada masyarakat Kutai Kartanegara, beda pilihan itu sesuatu yang istimewa, karena itu bagian dari dinamika proses demokrasi ya. Jadi tetap jaga kondisivitas, keamanan, tetap saling menghormati apapun pilihannya. Satu hal yang perlu diingat, jangan lupa Rabu 27 November 2024 datang ke TPS, gunakan hak pilih sesuai hati nurani.
Baik, terima kasih Pak Rudi, terima kasih Bang Munir, Prof. Terima kasih Prof untuk kesediaannya juga hadir bersama publik sore hari ini. Artinya kami ingin mengajak Anda masyarakat Kutai Kartanegara melihat sejauh mana kemudian debat ini bisa menjadi ajang untuk menyampaikan gagasan terkait dengan pembangunan Kutai Kartanegara di 5 tahun yang akan datang, yang tadi juga disesuaikan dengan tema yang dibahas, yaitu mengenai kesejahteraan bagi masyarakat Kutai Kartanegara. Malam hari ini pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah bersama TVRI Stasiun Kalimantan Timur dan juga di laman YouTube KPU Kutai Kartanegara. Saya Husein mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.